Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kembali lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 1 materi hidup lapang dengan berbagi, submateri zakat dan infak. Pernahkah kalian berbagi? Allah menyukai orang yang senang berbagi. Mengapa kita harus berbagi? Allah yang Maha Memberi. Karena berbagi adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Kalau kalian sering berbagi, Allah akan terus memberi. Sungguh indah hidup saling berbagi. Nah, kali ini kita akan belajar hidup lapang dengan saling berbagi. Ada yang tahu apa itu zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat secara istilah adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah atau biasa disebut dengan zakat jiwa. Dan yang kedua, zakat mal atau biasa disebut juga dengan zakat harta. Yang pertama adalah zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila ia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok di Indonesia pada umumnya adalah beras. Maka zakat fitrah menggunakan beras. Jika ada daerah tertentu yang menggunakan bahan pokok selain beras, maka zakat fitrahnya menggunakan bahan pokok di daerah tertentu. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kilo atau 3,5 liter beras. Tentunya dengan kualitas beras yang bagus yang dimakan sehari-hari. Waktu pengeluaran zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam, akhir Ramadan atau malam hari raya, hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun, zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun jenis harta yang wajib dizakati, emas dan perak, uang simpanan, hasil perdagangan, pertanian atau perkebunan, binatang ternak, barang temuan, penghasilan juga harus dizakati, yang dikenal dengan zakat profesi. Masing-masing harta tadi memiliki perhitungan dan ketentuan masing-masing. Ketentuan orang yang wajib berzakat. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, baligh dan berakal. Yang ketiga, bebas dari hutang. Dan yang terakhir, merdeka. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan diperoleh dengan halal dan baik, harta milik sendiri, harta yang berkembang, mencapai 1 tahun atau haul, dan juga mencapai nisab. Golongan orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat. Mustahik zakat telah ditentukan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan.
Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan ayat tersebut, yang pertama, fakir ialah seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, miskin. Orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Yang ketiga, amil zakat ialah orang yang ditugaskan pemerintah, ditugaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf ialah orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. Yang kelima, riqab ialah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Yang keenam, ghorim ialah orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan orang lain. Yang ketujuh, fi sabilillah ialah sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Dan yang terakhir, ibnu sabil ialah orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Selanjutnya, infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya nafkah. Infak adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Infak tidak memiliki nisab dan waktu tertentu, dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan. Perbedaan zakat dan infak. Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak hukumnya sunnah, kecuali kalau kalian memiliki nazar. Yang kedua, zakat ada nisab dan haul, sedangkan infak tidak ada. Yang ketiga, zakat penerima sudah ditentukan 8 asnaf, sedangkan infak lebih luas atau boleh diberikan kepada siapa saja. Berikut adalah beberapa hikmah zakat dan infak. Membersihkan harta dan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, membantu fakir miskin, menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian, menolak balak dan mendatangkan keberkahan. Demikian materi tentang zakat dan infak. Mari kita amalkan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.